dalam memimpin para sahabat melaksanakan sholat berjamaah. Setelah beberapa hari beliau perhatikan, karena kalau Rasulullah itu sholat berjamaah itu dijadikan ajang untuk mengabsen para sahabatnya. Jadi Rasulullah tahu betul si fulan nggak ada sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah tahu. Jadi pada suatu ketika dalam sholat berjamaah ada salah satu sahabatnya yang telah beberapa hari tidak terlihat hadir. Akhirnya setelah sholat Rasulullah mendatangi kediaman sahabat tadi, dan sampai di rumahnya Rasulullah bertemu dengan istri dari sahabat tersebut. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri sahabat itu, "Ya fulana, kemanakah gerangan suamimu yang telah beberapa hari tak terlihat?" Si istri tadi menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah meninggal dunia." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Rasulullah bertanya, "Adakah yang ia wasiatkan padamu?" Kata si istri, "Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada yang suamiku wasiatkan pada keluarganya, kecuali menjelang ajalnya suamiku mengucapkan beberapa kata-kata yang justru semakin membuat saya bingung, membuat saya tidak mengerti apa maksud dari kata-kata itu. Apa yang suamimu ucapkan ketika menjelang ajal itu?" Kata istrinya, suaminya mengucapkan, "Mengapa tidak lebih jauh ya Allah? Mengapa tidak lebih jauh ya Allah? Mengapa tidak lebih jauh ya Allah?" Kemudian Nabi menjawab, "Berbahagialah kamu. Suamimu telah dipertemukan dengan amal baiknya." Ketika dia berbicara kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih jauh, ternyata suamimu sedang menyesal kenapa ketika dia sholat menghadiri masjid untuk sholat berjamaah jaraknya tidak lebih jauh. Kenapa jaraknya tidak lebih jauh? Karena dia melihat dengan jarak yang selama ini dia tempuh, ternyata sang suami itu sudah melihat kebahagiaan, melihat nikmat di sana, sehingga ada rasa penyesalan. Kenapa ketika saya pergi ke masjid itu jaraknya tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh berarti pahala yang Allah berikan kepada sahabat itu lebih banyak dan akan lebih indah dari yang sudah dia lihat ketika menjelang ajal. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan betapa orang yang sudah beramal baik pun ketika menjelang ajal masih menyesal yang jaraknya kenapa tidak lebih jauh. Atau bisa kita takwil kembali, ketika orang mungkin bersedekah memberikan baju, ya kan, baju biasanya baju yang sudah tidak terpakai itu kita kasih ke orang lain, itu juga bisa menyesal, kenapa tidak yang baru ya Allah, kenapa tidak aku sedekahkan yang baru ya Allah. Jadi orang yang sudah berbuat baik saja ketika menjelang ajal masih menyesal kenapa tidak yang lebih baik yang dia perbuat semasa hidup, apalagi yang memang masih sangat minim untuk berbuat baik. Jadi dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa
kita mengira bahwa kita sudah beramal baik, jauh lebih baik, ternyata ketika menjelang ajal kita masih menyesal kenapa enggak yang lebih baik kita lakukan masa hidup di situ. Jadi mudah-mudahan lewat Yasin keliling ini akan menjadikan kita istiqomah dalam menghadiri majelis-majelis pengajian dalam rangka menjalani sunnah-sunnah Nabi kita. Ini termasuk sunnah yang masuk kategori takririyah, sunnah yang walaupun tidak dilakukan Nabi, walaupun tidak diucapkan Nabi, tapi dibenarkan oleh Nabi. Jadi ini masuk sunnah takririyah. Dan disinilah lewat acara seperti inilah mudah-mudahan akan kembali mempertebal kecintaan kita, mempertebal keimanan kita dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena perbuatan apapun jika tidak dilandasi rasa cinta, tidak dilandasi rasa ikhlas, semua akan menjadi beban. Semua akan menjadi beban. Karena Nabi pun bersabda, "Bu'itsu bil hanifiyatis samhah." Aku diutus untuk membawa ajaran yang lurus dan penuh kemudahan. Bahkan Allah dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Jadi ini artinya mudah dan susah itu tergantung keikhlasan kita. Seringan apapun ibadah kita, ketika kita tidak melandasinya dengan rasa cinta dan penuh keikhlasan, semuanya akan berat dan menjadi beban untuk kita. Tapi seberat apapun ibadah kita, jika dilandasi rasa cinta dan ikhlas, insya Allah akan terasa ringan. Jadi itu sedikit mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita mulai zikir dan yasin